Aksi nyata Modul 2.1 dan Modul 2.2, pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Disusun oleh saya, Puryanti, CGP Angkatan 2, Kelompok L1 Kebumen, dengan fasilitator Ibu Triwuryani dan pengajar praktik Ibu Rosma Evawati. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja anak-anak. Tadi kita sudah berdoa ya. Kali ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang adaptasi pada tumbuhan. Betul, ada tumbuhan yang hidup di daerah air, perairan, hidrofit, ada tumbuhan yang hidup di daerah kering ya. Tujuan pembelajaran hari ini setelah membaca teks dan menyimak video tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Kita lakukan bersama-sama, yuk sambil nyanyi ya. Siap, 1, 2, 3. Pada hari Minggu turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di belakang. Atas, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya berani jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tuk tik tak tik tik tuk tak saras sudah. Ya, kita refreshing saja ya, sambil kalian gerak-gerak biar fokus ya antara apa yang diucapkan ya dengan menggerakkan, bisa membagi pikiran antara ucapan dan gerakan. Nah, Hafiz Asfanugraha, Hadir, Bu. Dirhana Fairuz. Hadir, Bu. Nah, seperti yang kalian lihat ya pada layar, apa yang kalian ketahui tentang teks ini? Undangan kekuasaan dan lain-lain di Proklamasi. Oke, kapan ini ditulis ya? Kira-kira dari teks yang ada di situ, dari teks yang terlihat, kapan? 17 Agustus 1945. Iya, hari 17 bulan 8 tahun 05. Terlihat apa tidak apa yang Ibu tampilkan? Terlihat. Ya, silahkan dibaca Mbak Hana. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Dilanjutkan dulu untuk paragraf kedua. Coba dibaca Mas Hafiz. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah I.R. Soekarno, Dr. Andes Mohata, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh I.R. Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Milik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang mendatangi teks proklamasi itu adalah I.R. Soekarno dan Dr. Andes Mohata atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi diketik oleh Sayuti Milik. Nah, awal dari proses kemerdekaan itu sangat panjang ya, diawali dengan jatuhnya bom atom. Kalian tahu bom atom? Bom yang sangat besar dampaknya ya, bisa menghancurkan pulau ya. Nah, ini hancurnya pulau Hiroshima dan Nagasaki. Tanggal 6 itu Hiroshima, tanggal 9 itu Nagasaki, yaitu Jepang. Nah, padahal pada saat itu Jepang sedang berada di
Indonesia. Nah, mendengar berita kekalahan Jepang atas sekutu, maka iya betul, maka kita harus mengambil kesempatan ini ya. Kesempatan ini harus kita ambil alih, jangan sampai kita terus-terusan dijajah oleh Jepang, bahkan dimanfaatkan oleh Jepang. Nah, pada paragraf ketiga diceritakan bahwa tanggal 17 Agustus di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir beberapa tokoh diantaranya Suwiryo Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Nah, acara proklamasi itu dilaksanakan pukul 10 ya oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, nanti kalian bisa menggali informasi lebih banyak dari teks ini. Nah, kalian masih ingat tentang menggali informasi penting dari sebuah paragraf? Masih ingat? Melalui apa saja? Membaca dengan seksama. Ya, baca dengan seksama keseluruhan teks. Kemudian apa lagi? Menemukan informasi kalimat utama. Ya, informasi penting ini bisa diperoleh melalui apa? Kata tanya. Kata tanya. Nah, mari kita ingat lagi tentang kata tanya, ya. Nah, kalian masih ingat tentang kata tanya seperti ini? Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Apa digunakan untuk menanyakan suatu hal atau peristiwa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Betul. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Di mana? Ya, di mana untuk menanyakan tempat. Kemudian untuk menanyakan alasan atau penyebab kita gunakan kata tanya mengapa, ya. Kalau bagaimana untuk menanyakan apa? Cara. Ya. Coba kalau kalian lihat di buku siswa tadi halaman selanjutnya, halaman 3, itu ada peta pikiran ya. Sebentar. Ada peta pikiran. Coba kalian buat, kalian sebutkan saja tentang apa yang kalian buat pertanyaan tentang isi teks tersebut. Coba menggunakan kata apa? Siapa yang bisa dari teks yang tadi disimak? Saya, Bu. Ya, apa Mas Hafiz? Halo Mas Hafiz. Halo Mas Hafiz. Apa penting bagi bangsa Indonesia? Ya, apa peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Jawabannya apa? Peristiwa kemerdekaan Indonesia. Ya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, apa yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Nah, jawabannya adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Coba, siapa yang bisa mengapa? Saya, Bu, saya. Mas Hafiz sudah beri kesempatan lain sebentar. Bu Guru lihat di meet-nya. Ya, Muhammad Levi. Mengapa? Mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu? Mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu? Kira-kira jawabannya apa? Mengapa? Berarti karena kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan bom oleh sekutu. Iya, karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Betul. Tadi mengapa sudah? Ya, terima kasih Mas Levi.
Selanjutnya kita gunakan kata tanya siapa. Wah, ini gampang ini. Yuk, siapa yang berani? Coba. Ya, Mas Justin. Mas Justin dulu, silakan. Halo Mas Justin, menggunakan kata tanya siapa? Ya, Mas Justin. Siapa yang menyusun teks proklamasi? Ya, siapa yang menyusun teks proklamasi? Siapa Mas Justin? Muhammad Hatta dan Ya, itu Ahmad Subarjo. Ya, tentunya banyak tokoh yang dilibatkan ya. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Terus yang mengetik tadi siapa? Sayuti Blik. Nah, untuk kata tanya bagaimana berdasarkan teks yang tadi disimak, kalian simak ini Aku siapa dulu. ya? Rihana dulu, Rihana. Bagaimana proses Bagaimana? acara kemerdekaan Indonesia? Ya, iya betul. Bagaimana prosesi apa tadi? Prosesi acara kemerdekaan Indonesia ya. Nah, patah-patah tak. prosedur, nah, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia bagaimana? Dilakukan di mana? Pukul berapa? Nah, itu juga Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pukul Timur nomor 10. 56 pukul pukul 10. 10. Ya. Sekarang di mana? Di mana? Di mana teks proklamasi ditulis? Di mana teks proklamasi ditulis? Di mana? Di Cobanya. rumah Laksamana. Iya, di rumah Laksamana Maeda. Nah, setelah kalian memahami teks, coba kalian menyimak video dari Bu Guru ini. Kalian simak ya. Terdengar apa tidak? Terdengar, Bu. Yang ada dan saudara dagang pagi ini, kami bermaksud untuk membawa sekarang dan anak tentang penghasilan. Sehingga ataupun maksudnya dapat, ya kami bermaksud untuk membawa kalian berdasarkan agar berimbas dari agama dan kewajiban. Baiklah, kami ikut. Dengan segala pengalaman itu berkawali serta bersama suara di bawah perangan beliau. Namun peristiwa tersebut diketahui oleh Ahmad Subarjo. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Katakanlah, aku akan menjamin keselamatan mereka. Aku juga menjamin bahwa proklamasi akan dilaksanakan. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Janganlah jiwanya berbuka bagainya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, apa yang kalian simak? Informasi apa yang ada pada video tersebut? Siapa yang mengibarkan bendera? Trimurti. Ah, Trimurti. Betul sekali. Nah, informasi yang tadi kalian sebenarnya sama dengan apa yang ada di teks bacaan. Tidak, oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Informasi Penting dari teks bacaan, dari video ya, dari cerita yang disampaikan oleh Bu Guru tadi secara singkat. Kemudian untuk mencari informasi penting tadi kita gunakan kata tanya apa saja ya? apa? Bagaimana, mengapa,
kapan, di mana, betul. Nah, setelah kita gali informasi, kita dapat membuat apa tadi ya? Untuk memudah memahami isi peta pikiran, ya. Kita dapat membuat peta pikiran dari kata tanya yang tadi kita buat. Nah, sekarang Bu Guru punya link Jambot ya. Sama seperti kemarin, masih ingatkah kalian tentang puisi akrostik? Nah, Bu, kemarin saya sudah buat, misalnya sudah ada yang mencoba membuatnya ya. Tapi silahkan kalian buat lagi, kalian ungkapkan tentang kelebihan yang dimiliki oleh teman kalian. Ganjil dan genap ya. Ganjil dan genap. Mas ingat pasangannya siapa? Nomor 1 pasangannya nomor 2, nomor 3 pasangannya nomor 4 ya. Ini untuk nomor 1 sampai 13. Yang ini nomor urut 1 sampai 13. Untuk nomor urut 14 sampai 26 di slide ke 3. Justin mengungkapkan untuk Putra. P. Pasti senang bila bertemu. U. Ulahnya lucu. T. Teman yang baik. R. Ramah anaknya. A. Asik diajak main. Nah, ini juga bagus ini dari Mas Justin ya. Menyampaikan kebaikan tentang Putra. Azan. R. Ramah anaknya. A. Asik diajak main. Z. Selalu senang. Z lagi. Suka bermain. A. Akhlaknya baik. N. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah senang? Adakah yang sedih? Siapa yang sedih silahkan disampaikan. Amel sedih. Udah 2 kali gak dibuat. Kasihan ya Mbak Amel, gak ada pasangannya yang membuatkan. Nah anak-anak, kiranya hanya itu untuk pembelajaran hari ini. Jadi kita hanya belajar tentang materi atau mupel bahasa Indonesia tentang informasi penting dan menggali informasi penting menggunakan kata tanya. Untuk selanjutnya dibuat peta pikiran. Setelah ini kalian istirahat sebentar. Nanti akan Ibu share tugasnya di Google Classroom. Ibu akhiri sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan. Saya merasa senang karena dapat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas. Pelajaran yang dapat saya ambil, saya menyadari betapa pentingnya pembelajaran yang berdasar pada diferensiasi dan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran di kelas. Perubahan. 1. Pada praktik pembelajaran sebelumnya, guru belum menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. 2. Guru selaku CGP sebenarnya telah menerapkan ice breaking pada pembelajaran yang lalu atau sebelumnya, namun belum memahami tujuan dari pembelajaran sosial emosional dan teknik lain dari kompetensi sosial emosional. Refleksi. 1. Guru perlu memahami kebutuhan murid yang berbeda-beda dalam pembelajaran. 2. Murid dan guru memerlukan relaksasi dalam mengatasi kejenuhan pembelajaran. 3. Murid dapat meningkatkan hubungan sosial melalui kemampuan berempati terhadap sesama dengan mengetahui kelebihan yang dimiliki orang lain. 4. Murid dapat mengutarakan perasaannya terhadap aktivitas yang dilakukan. Hambatan selama aksi nyata. 1. Tidak semua siswa menyalakan kamera saat pembelajaran melalui Google Meet. 2. Guru mengalami kendala saat melakukan perekaman pembelajaran sebelumnya, sehingga harus membuat rencana pembelajaran kembali. Rencana tindak lanjut. 1. Mengingatkan siswa untuk membuka kamera agar aktivitas mereka dapat terlihat. 2. Melakukan perekaman pada rencana pembelajaran selanjutnya.
Demikian aksi nyata pada modul 2.1 dan modul 2.2, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Terima kasih. Mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.